Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Presiden Donald Trump lebih memilih menyelesaikan masalah dengan Iran melalui negosiasi dibandingkan perang. Negosiasi itu termasuk bila pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ingin menemui Trump. Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang masih memanas menyusul pengerahan kapal induk kedua Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah, Saudara. Menurut Rubio, Donald Trump lebih memilih menyelesaikan masalah menggunakan jalur diplomatik dengan Iran. Menanggapi pernyataan tentang pengerahan kapal induk Amerika Serikat kedua ke Timur Tengah, Rubio menegaskan Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir yang menurutnya merupakan ancaman bagi Amerika Serikat, Eropa, dan juga keamanan global. I'm not going to talk about attacks on Iran or anything of that nature because the president's made clear he prefers diplomacy and an outcome of negotiated settlement. Now, we're talking about negotiations. We are focused on negotiations. That's what we're focused on. The president's made that clear. If that changes, it'll be obvious to everyone, and obviously whatever the law requires us to do, we'll do. Presiden Iran menegaskan kembali bahwa negaranya tidak berupaya mengembangkan senjata nuklir, Saudara. Namun ia menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tuntutan berlebihan terkait dengan program nuklirnya. Presiden Iran juga mengatakan negaranya siap untuk verifikasi apapun dari program nuklirnya dan menegaskan bahwa Teheran tidak berupaya memperoleh senjata nuklir. در همین جریاناتی که دشمن تلاش میکرد علیه ما توطئه کنه و یا تجاوزی راه بندازه، همین کشورهای اسلامی بودن یکی پشت سر هم دیگری با ما تماس میگرفتن و دغدغه هاشون رو میگفتن، موضعش خودشون رو اعلام میکردن. از رئیس جمهور محترم ترکیه و از وزیر خارجه‌اش قدردانی میکنیم. Sementara itu, Saudara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan setiap kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran harus memastikan bahwa seluruh fasilitas nuklir Iran dibongkar, termasuk pembatasan program balistik Iran. Pernyataan ini muncul saat Menteri Luar Negeri Iran bertolak ke Swiss untuk putaran kedua perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Perundingan ini diharapkan dapat mencari jalan keluar dari kebuntuan yang telah berlangsung lama. The second is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. And the third is to deal also with the questions of ballistic missiles. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengirimkan kapal induk kedua ke Timur Tengah, Saudara. Dikirimnya kapal induk ini sebagai peringatan terhadap Iran jika gagal mencapai kesepakatan tentang program nuklirnya. Trump menyebut USS Gerald Ford segera meninggalkan wilayah Karibia menuju ke Timur Tengah. USS Gerald Ford akan bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang sudah mengepung Iran sejak Januari lalu. In case we don't make a deal, we'll need it. Are you worried? We'll need it. If we have a deal, we could cut it short. It'll be leaving very soon. We have one out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. How confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. Saudara, putaran kedua perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan pada Selasa besok di Jenewa, Swiss, Saudara. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengerahkan kapal induk USS Gerald Ford ke Timur Tengah, sementara Iran tetap menolak setiap bentuk tekanan dari manapun. Pertanyaannya, apakah kondisi ini akan mengarah pada konflik kedua negara? Kami membahasnya bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Aifata Filomeno Boromeu, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Fatah.
Terima kasih, selamat petang Mas. Ini kan kalau kita lihat putaran pertama negosiasinya ini nampaknya ya bisa dikatakan menemui jalan buntu begitu kan. Nah, besok akan ada negosiasi putaran kedua di Jenewa, Swiss. Menurut Anda ini kesepakatannya akan ada nggak sih antara Amerika Serikat dan juga Iran terkait dengan nuklir ini? Baik, tentu ini adalah satu pertanyaan yang sangat fundamental ya untuk melihat dan juga membaca eskalasi hari ini terkait dengan situasi Iran. Kita mesti melihat format yang dikirimkan Amerika Serikat untuk nanti mengikuti diplomasi bersama Menteri Pertahanan dari Iran itu sendiri, yaitu adalah Jared Kushner dan juga Steve Witkoff yang notabene bukanlah diplomat murni. Harapannya agar nanti ada pendekatan secara transaksional ya yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan sebenarnya inilah yang diharapkan oleh Trump terjadi begitu. Tetapi ini tidak diharapkan begitu sangat baik oleh Israel itu sendiri. Mereka menganggap bahwa penghapusan senjata nuklir atau pengayaan nuklir milik Iran ini adalah sesuatu yang sangat eksistensial. Saya mohon maaf tadi terkait dengan Menteri Luar Negeri ya yang dikirim oleh Iran ke sana. Ya ini kalau di sisi lain kan kalau kita lihat kan Donald Trump sendiri sempat mengatakan bahwa lebih mengedepankan menggunakan diplomatik begitu. Meskipun ada sejumlah kapal perang yang sudah dikirim. Anda melihat ini diplomatik, negosiasi yang ingin disampaikan ala Donald Trump ini seperti apa dengan Iran? Baik, untuk memahami Donald Trump, kita harus sedikit banyak melihat bagaimana Donald Trump berpikir ya. Dan kalau kita membaca buku dari The Art of Deal Donald Trump, dan juga hari ini yang menerapkan satu doktrin dalam diplomasi madman teori ya. Jadi mereka memaksa secara maksimum untuk tunduk pada hegemoni yang dilakukan atau diplomasi yang dilakukan atau keinginan diharapkan oleh Amerika Serikat. Ya memang ini ibaratnya diplomasi tapi dengan senjata yang terkokang di atas kepala. Ini yang menyebabkan Iran juga sulit untuk mengatakan kesepakatan dengan Iran itu sendiri karena didesak oleh Israel dan juga didesak oleh koalisi-koalisi yang berharap agar harus ada strategic victory dan kemenangan secara penuh di wilayah Mediterranean. Dan ini adalah satu tanda-tanda yang mungkin sulit untuk terwujud, tetapi kita bisa melihat nanti apa yang terjadi ke depannya esok. Karena kalau kita lihat secara kacamata awam begitu kan, ini diplomasi tapi di bawah tekanan. Kita lihat ini Trump mengancam dengan mengirimkan kapal induk lagi. Begitu di sisi lain, Iran sendiri berulang kali menegaskan bahwa sebenarnya negaranya tidak memiliki program nuklir. Ini menurut Anda arahnya akan kemana? Ya, arah yang paling utama adalah bagaimana nanti ke depannya semoga eskalasi terkait dengan jalan buntu ini tidak muncul ya nanti dalam opsi-opsi yang ada dan tidak ada opsi militer yang digunakan. Tetapi Iran sendiri itu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pertahanan secara penuh dan mempersiapkan strategi perang regional apabila situasi cukup buruk. Dan penebalan yang dilakukan ini juga sebagai langkah untuk melindungi kawasan dari situasi perang dan terutama untuk melindungi Israel itu sendiri. Tetapi harapan besarnya adalah nanti ketika kedua belah pihak sudah bertemu ada win-win solution. Tetapi mungkin yang akan sangat realistis terjadi adalah win-lose solution begitu. Iran mungkin karena dipaksa untuk melakukan regime change dan kita bisa melihat bahwa sudah ada kedatangan Pangeran Pahlavi ya waktu pertemuan di Munich ini kan sebagai tanda bahwa seolah-olah sudah ada satu dukungan besar dari dunia bahwa Iran memang harus berubah dan eskalasi konflik bisa ditekan begitu. Oke, ini masih dalam negosiasi begitu kan nanti dilaksanakan besok. Terakhir, menurut Anda nih akan seperti apa? Apakah nanti akan ada adu militer atau nanti akan ada perang lain seperti perang narasi atau perang cyber? Ya, perang cyber sudah terjadi terus-menerus. Kita bisa melihat bagaimana angkatan siber dari Iran sendiri juga bahkan mereka sudah memiliki teknologi baru. Cina juga sudah mengirimkan berapa radar-radar baru yang bisa melacak pesawat F-35. Terus juga kita bisa melihat bagaimana Amerika melakukan intercept untuk mencegah pembelian minyak yang dilakukan oleh Cina. Secara politik juga masih naik turun. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya tujuan utama dari ini semua untuk show of force. Amerika Serikat juga ingin menunjukkan bahwa kami memiliki segalanya dan kami akan sangat siap dan opsi terburuknya adalah menggunakan militer dan decapitation strike seperti yang dilakukan terhadap Venezuela. Kita nantikan ya bagaimana negosiasi kedua yang akan dilaksanakan esok di Jenewa, Swiss. Terima kasih
Mas Aifata Filomeno Borromeo Duarte selaku dosen ilmu politik Universitas Udayana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan